Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 15 Desember 2021, berjudul Dia Mengundang Kita ke Perjamuan Kawin. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia mengundang kita ke perjamuan kawin sebagai persiapan untuk menerima warisan kita dan membuat kemajuan yang tetap dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, oleh karena Dia mengundang kita ke perjamuan kawin, maka itu kita harus meninggalkan segala kehormatan duniawi, kekayaan, dan kepelesiran hidup dan memberikan waktu lebih banyak dalam melayani pekerjaannya. Setan datang kepada kita dengan kehormatan duniawi, kekayaan, dan kepelesiran hidup. Pencobaan ini bervariasi untuk memenuhi tingkatan dan derajat manusia, mencobai mereka untuk menjauhi Allah, dan melayani diri mereka sendiri lebih daripada pencipta mereka. Jika kita menyerahkan diri kita kepada keduniawian hati dan kehidupan, setan merasa puas. Kedua, oleh karena Dia mengundang kita ke perjamuan kawin, maka itu kita harus lebih serius melatih hati dan pikiran kita melawan segala pencobaan dan senantiasa belajar memandang ke atas dan menggunakan prinsip-prinsip firman Allah setiap hari. Hati harus dididik untuk menjadi tetap tabah dalam Allah. Orang-orang tua dan muda harus membentuk kebiasaan berpikir yang akan menyanggupkan mereka melawan pencobaan. Mereka harus belajar memandang ke atas. Prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip yang setinggi langit, dan yang menuntun kepada kekekalan harus dimengerti hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, setiap perkataan, setiap pemikiran harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ketiga, oleh karena Dia mengundang kita ke perjamuan kawin, maka itu kita harus membiasakan diri beristirahat di dalam kasih Kristus agar selalu berada di bawah perlindungannya dan memiliki damai Yesus karena bersekutu dengannya. Bila mana pencobaan menyerang engkau, bila mana kekhawatiran, kebingungan, dan kegelapan kelihatannya mengelilingi jiwamu, pandanglah ke tempat di mana engkau terakhir sekali melihat terang. Beristirahatlah di dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Memasuki persekutuan dengan Juru Selamat, kita memasuki wilayah damai. Keempat, oleh karena Dia mengundang kita ke perjamuan kawin, maka itu hidupkanlah prinsip-prinsip kebenaran dan belajarlah yang baik guna melindungi jiwa kita dari pencobaan yang tidak berkesudahan yang harus dihadapi. Hanya oleh menanamkan prinsip-prinsip yang benar, engkau boleh mencegah masuknya pemikiran-pemikiran yang salah. Kecuali para orang tua menanamkan bibit-bibit kebenaran dalam hati anak-anak mereka, maka musuh akan menaburkan lalang. Pengajaran yang baik dan mantap adalah satu-satunya pencegahan terhadap komunikasi jahat yang mengkorup perangai yang baik. Kebenaran akan melindungi jiwa dari pencobaan yang tidak berkesudahan yang harus dihadapi. Kelima, oleh karena Dia mengundang kita ke perjamuan kawin, maka itu kita harus lebih rajin berdoa, bergantung pada Yesus, gantinya bergantung pada pikiran atau ilmu pengetahuan diri sendiri. Melalaikan berdoa menuntun seseorang bergantung kepada kekuatannya sendiri dan membuka pintu kepada pencobaan. Dalam banyak kasus, hayalan dipikat oleh riset ilmiah dan orang-orang dirayu melalui kesadaran akan kuasa mereka sendiri. Ilmu yang membicarakan pikiran manusia sangat ditinggikan. Mereka adalah baik di tempat mereka, tetapi mereka dirampas oleh setan menjadi agen-agennya yang paling berkuasa untuk menipu dan membinasakan jiwa-jiwa. Melalui ilmu pengetahuan ini, kebajikan dihancurkan dan dasar-dasar spiritualisme diletakkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.